belanja daerah kita memang baru terserap kurang lebih 52,8% selama ini. Kita sejak awal sebetulnya sudah menghimbau kepada pihak ketiga yang sudah menyelesaikan atau sedang mengerjakan kontrak-kontraknya ya untuk segera melakukan atau mengajukan termin, baik khususnya termin pertama pada waktu itu. Tapi sampai sekarang per hari ini masih terus berjalan, jadi 52,8% sudah cair, sudah terserap, tinggal sisanya kita menunggu penagihan dari mereka saat ini, gitu kira-kira Mas Gibran. Berarti ketika ada penagihan atau pengajuan termin, maka bisa dikatakan penyerapan anggaran akan lebih maksimal melebihi 90%, Pak? Iya, betul, demikian Mas. Biasanya Mhm, memang seperti ini, jadi triwulan mhm. ketiga itu puncak-puncaknya pencairan APBD oleh pihak ketiga, oleh para kontraktor, para pemenang tender, dan seterusnya gitu ya. Seperti ini Mhm. berulang setiap tahun, walaupun kita juga sudah menghimbau kepada mereka untuk sejak awal gitu melakukan pencairan-pencairan. Demikian Mas. Sektor apa sih sebenarnya Pak kalau dilihat untuk belanja serapan APBD Tangerang Selatan paling besar ke sektor apa Pak di tahun 2021 ini? Kalau dari sisi jenis kegiatannya yang sudah hampir maksimal itu sektor non konstruksi ya, sektor non fisik maksud saya. Sektor non fisik sudah banyak terserap oleh para pihak ketiga. Sektor fisik non konstruksi ini masih agak lambat, dan sektor fisik konstruksi ini mungkin dalam penyelesaian pekerjaannya sampai dengan rata-rata tender itu sampai 30 Desember gitu kira-kira Mbak. Oke, Pak Benyamin kita tahan dulu, saya mau ke Pak Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, ketika kita mendengar apa yang dipaparkan data oleh Kementerian Keuangan, tadi juga dari Pak Benyamin tentunya pernyataannya, Anda melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kendala begitu proses penyerapan APBD di sejumlah daerah masih cukup rendah begitu? Ya, kalau kita lihat ya, memang, saya kira memang apa yang disampaikan Pak Wali Kota, betul ya, bahwa memang banyak kegiatan fisik yang, relatif terlambat dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau kita lihat, sumber dana yang memang menjadi problem adalah di dana alokasi khusus fisik, yang penyerapannya ya, kalau kita lihat secara umum itu sampai Agustus sekitar 22,67%. Artinya kalau kita lihat dari sumber untuk kegiatan gaji belanja pegawai, itu normal sekitar 70%, kemudian kegiatan yang untuk lainnya juga relatif lebih baik begitu. Nah, memang kendala fisik ini yang menjadi masalah. Kalau kita lihat lagi problem utamanya pertama memang kaitannya soal kata akselerasi untuk penyerapan kegiatan terutama untuk COVID atau penanganan COVID. Nah, saya kira memang karena katakanlah kita menghadapi COVID di putaran kedua itu di pertengahan kemarin itu banyak sekali hambatan-hambatan. Yang kedua, saya kira juga ada sebab dari munculnya aplikasi Om-Spam ya yang sesuai dengan surat Menteri Keuangan, dan ini saya kira sedikit banyak menghambat proses administrasi untuk katakanlah terutama pekerjaan-pekerjaan fisik. Saya kira memang ini yang merubah begitu proses daripada penyerapan anggaran dan juga pelaksanaan, dan memang biasanya untuk penyerapan anggaran banyak justru terjadi di kuartal keempat ketimbang kuartal ketiga. Jadi fisiknya mungkin banyak di kuartal ketiga akan titik penuh, tetapi administrasi nanti penyerapan di kuartal keempat. Tentu Mhm, saja dampaknya tentu saja ke pemulihan ekonomi yang saya kira cukup berdampak lah begitu ya. berarti Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.